Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akuntansi sektor publik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan keuangan desa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adila Sadida NIM 075 dan dua rekan saya, yang pertama Khairul Rahmawadin NIM 074 dan Areza Lazordi Arafa NIM 098. Ya, langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79, bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya secara berjangka, meliputi 1. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun. 2. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana pembangunan tahunan desa RPJM desa ditetapkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah kepala desa dilantik, sedangkan RKP desa disusun oleh pemerintah desa mulai bulan Juli dan ditetapkan maksimal akhir bulan September tahun berjalan. Selain RPJM desa dan RKP desa, ada lagi yang namanya Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKP) atau disingkat DURKP Desa, yang merupakan penjabaran dari RPJM desa dengan jangka waktu 1 tahun, yang merupakan bagian dari RKP desa yang akan diusulkan oleh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Tahapan penyusunan RPJM desa. Dalam penyusunan RPJM desa, kepala desa mengikutsertakan unsur masyarakat desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten atau kota. Berikut ini tahapan penyusunan RPJM desa. Tahap 1. Pembentukan tim penyusunan RPJM desa. Tahap 2. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Tahap 3. Pengkajian keadaan desa. Tahap 4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui pemusyawaratan desa. Tahap 5. Penyusunan rancangan RPJM desa. Tahap 6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Tahap 7. Penyempurnaan dan penetapan rancangan RPJM desa. Tahapan penyusunan RKP desa. Pemerintah desa menyusun RKP desa sebagai penjabaran RPJM desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan, yang nantinya akan menjadi dasar pemerintah desa dalam penetapan APB desa. Dalam menyusun RKP desa, kepala desa mengikutsertakan masyarakat desa. Adapun kegiatan dalam penyusunan RKP desa diantaranya adalah sebagai berikut. Tahap 1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Tahap 2. Pembentukan tim penyusun RKP desa. Tahap 3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Tahap 4. Pencermatan ulang RPJM desa. Tahap 5. Penyusunan rancangan RKP desa. Tahap 6.
Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Tahap 7, penetapan RKP desa. Tahap 8, perubahan RKP desa. Tahap 9, pengajuan daftar usulan RKP desa. Berikut dasar hukum yang dijadikan acuan. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nomor 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nomor 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nomor 5. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Nah, lanjut, ada 5 siklus pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan oleh APB desa. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Yang ketiga, penatausahaan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum atau BKU yang ditutup setiap akhir bulan. Yang keempat, pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APB desa semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB desa dan laporan realisasi kegiatan. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Pengawasan dan pengendalian keuangan desa sesuai amanat Perundang-undangan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interpemerintah atau biasa disingkat SPIP, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan disingkat BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada slide yang sebelumnya, ada suatu kata pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu. Nah, di slide selanjutnya, di slide ini, yaitu kegiatan dalam pengawasan, kegiatan tersebut yang dimaksudkan meliputi pertama bersifat lintas sektoral, yang kedua kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan yang ketiga kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Selain melakukan pengawasan intern, BPKP juga membawa SPIP melalui penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, diklat, pembimbingan, konsultasi peningkatan kompetensi APIP. Sebagai pelaksanaan fungsi pembinaan SPIP dan pengawasan pengendalian intern yang bersifat lintas sektoral, BPKP melakukan pengawalan keuangan desa. Hal yang telah dilakukan meliputi poin yang pertama, peningkatan kompetensi SDM, Pemda, dan desa. Poin yang kedua, pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa dan pengembangan sistem akuntansi badan usaha milik desa. Poin yang ketiga, memberi masukan atau saran kepada regulator. Poin yang keempat, monitoring dan evaluasi dana desa, dan poin yang terakhir, bintek dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Terdapat beberapa hal yang menjadi potensi adanya korupsi
pengelolaan dana desa. Yang pertama, ada lemahnya dokumentasi administrasi dalam dokumen perencanaan desa, seperti dokumen berita acara musyawarah dusun, pramusdes, musdes, dan lain-lain. Yang kedua, ada proses perencanaan pembangunan terkadang tidak disesuaikan dengan kondisi di desa atau wilayah sekitar, seperti satuan harga material sebagai basis penyusunan rencana anggaran belanja per kegiatan, yaitu harus adanya kecermatan dalam proses administrasi, pengadaan barang dan jasa. Dan yang ketiga, proses penyusunan laporan kegiatan, seperti laporan 30 kegiatan dijadikan satu laporan dan akhirnya menjadi campur aduk. Seharusnya laporan kegiatan itu satu laporan untuk satu kegiatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.